Oke, wait. Baik, langsung saja saya mulai teman-teman sekalian. I'm so sorry for being late for in a minute ya. Uh, some circumstance. Okay, well everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, good evening everybody. I bet you gotta have a beautiful day today. It's such a Saturday night in the beautiful night to discuss our SNPT questions. So, saya sudah kirimkan filenya. Saya harapkan teman-teman sudah menyiapkan jawabannya masing-masing. Seperti biasa, sebelum saya memulai pembahasan, saya akan minta teman-teman untuk share setiap jawabannya in every question. However, how many question do you have? Berapa nomor yang sudah didapat atau sudah mengerjakan semuanya? It's better than ever. Lebih baik ya. Oke. So here it is. Ini dia, kita akan mulai pembahasan tentang soal SNBT. Ini sebenarnya saya ngambil dari UTBK ya. Tapi it's the same. Tetap jenis yang nggak jauh beda sama apa namanya SNBT. Bahkan yang tahun kemarin pun mirip-mirip jenis soalnya. Kalau teksnya insya Allah akan selalu berganti, ya. Walaupun ada yang sama pun mungkin cuma 1-2 doang. Karena teksnya itu selalu diambil dari the latest data atau the latest research atau artikel-artikel yang terbaru pada saat itu di tahun tersebut. Jadi teman-teman SNBT itu akan selalu apa ya up to date gitu soalnya. Enggak setahun kemarin gitu enggak, tapi kita mempelajari gimana cara menjawab soalnya, gimana mengetahui susunan teksnya kayak gimana seperti itu. Well ini dia, silakan teman-teman yang mau apa namanya nulis jawabannya sembari saya menjelaskan. We are going to start in the first text, first passage from number 1 to 3. So yang pertama, seperti biasa kita akan melihat satu kalimat yang pertama sebelum kita fokus untuk memahami setiap kalimat dalam pertanyaannya untuk mengetahui gambaran umum tentang apa yang ada di dalam teks. Wow, wait bentar. Hari ini ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 8, sorry, 8. 9. Oke, ada 8 teman-teman di sini ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, ini kita akan membahas seperti biasa. Kita lihat dulu kalimat pertama di paragraf yang pertama. Karena sesuai yang saya jelaskan sebelumnya adalah most of the text is dedictive text. Kebanyakan teks yang digunakan di dalam UTBK atau SNBT atau entahlah ini namanya apa ya, saya belum tahu. Itu biasanya deduktif yang artinya paragraf pertama itu menjadi ide biasanya, terutama di kalimat pertama. Coba saja kita. The way your brain works may vary from season to season. A new study suggests. Di sini dikatakan bahwasanya the way your brain works, bagaimana otak kita itu bekerja, may vary. Vary itu bermacam-macam atau beragam ya. From season to season, dari musim ke musim. Katanya a new study suggests. Berarti teks ini secara umum menjelaskan tentang cara kerja otak di setiap musim. Seperti itu. Kemungkinan ya. Tapi itu kesimpulan yang kita ambil dari paragraf kalimat yang pertama.
Setelah membaca kalimat dan tahu, ya seakan kita membaca judulnya, ya di pertemuan sebelumnya saya bilang bahwasanya setiap teks di UTBK itu nggak ada judulnya, makanya kita baca di kalimat pertama untuk tahu judulnya apa, gitu kan ya. Oke, number one, nomor satu, the passage mainly discusses a topic on. Nah kan, bilang apa? Biasanya ini di awal-awal itu pasti muncul yang namanya topik, dan topik itu adalah tentang apa? Biasanya di awal itu tadi tentang apa? Bahwasanya tentang brain work ya, cara kerja otak yang bermacam-macam from season to season. Nah, itu kan dari situ saja kita langsung bisa memilah langsung jawabannya tanpa melihat ke atas lagi. Nah, itu kan ya. Ini bukan apa? Bukan di setting ya. Ini saya nggak nyeting teksnya ya. Nah, saya nggak nyeting teksnya. Ini saya ngambil. I take it for granted ya untuk soalnya. Oke, thank you for Aura Ailia for your answer. Yang lain silakan ditunggu supaya saya bisa melihat mana yang salah dan benar. Supaya kita belajar bersama-sama. Nah, kita lihat nih langsung ya, langsung cocokin ya. Aura Elia jawab B nih. Kita lihat yang A. Topiknya, teksnya yang A bilang bahwasanya results of research of cognitive task. Enggak. Ya. Meskipun kita nggak baca keseluruhan teks, tidak. Sementara ini tidak ya. Sementara ini tidak. Kita lihat dulu. Apakah ada yang benar-benar cocok sama yang kalimat pertama di paragraf pertama yang kita baca tadi. Yang B, itu how brain system work each season. How brain system work each season. Bagaimana sistem kerja otak each season, setiap musim, atau sama kayak season to season ya. Nah, ini nyambung nih. Ini nyambung nih. Ya. Ini tentang each season ya. Ada brain system work sama ada season. Nah, kan? Kalau ini kan fokus ke cognitive task. Ya, itu adalah apa namanya cara kerja kognitif ya, kognitif tasknya nggak sebutin sih, nggak nyebutin brain, tapi nyebutin cognitive task doang, gitu ya. Karena itu kan masih tidak spesifik ke otak, ya. Kita nggak tahu, meskipun kognitif ada di otak. Ya, yang C, kita tadi setuju sama yang B ya. Sementara kita setuju sama B, kita lihat yang C, D, sama E untuk memastikan. Correlation between time in a year and how brain works. Ada brain works, tapi season to seasonnya nggak ada. Adanya correlation between time in a year. Ini time in a year ini apakah sama dengan season? Tidak selalu. Waktu dalam setahun itu berbeda jauh tentang waktu dalam dengan season atau musim. Ya, people's performance on cognitive task in a year. People performance ini performance on cognitive task sama year. Dua-duanya semacam mirip tapi berbeda. Dimirip-miripin dah, gitulah gampangnya. Tapi beda. Ya. Yang E, relationship between seasons and feelings. Ini malah kehabisan kehabisan kata-kata untuk bikin jawabannya kayaknya. Maka sementara ini kita setuju dengan B. Yang paling tepat. Meskipun kita tidak membaca keseluruhan teks. Kita hanya tadi membaca apa? Satu kalimat doang. Makanya saya menyarankan teman-teman ya. Meskipun ini saya tidak tahu ini efektif atau tidak. Cuma ya ikhtiar saya aja gitu ya. Ikhtiar saya aja untuk ya sekedar saran. Dengan apa yang sudah saya alami ya. Sudah saya alami beberapa tahun ini mungkin barangkali berhasil. Seperti barusan ini tadi. Ya. Aura, betul, betul, betul. Oke, quite easy question. All of you got a correct answer. Okay, good job, thank you. Tiara, Syahda, Fidaula, Fandi. Okay. Next, we are going to the Simalakama question. Ya, alter. Ya, ini synonym ya. The word alter in line for the passage causes meaning too. Ini closest in meaning too. Sinonim, lagi-lagi sinonim. Yang ini adalah alter. Kalau kita sudah tahu alter, kita bisa punya
peluang besar untuk menjawab. Peluang besar untuk menjawab nomor 2. Kalau kita nggak tahu, kita bisa menggunakan cara HOTS atau high order thinking skill atau eh, cara mikirnya ya, maksudnya cara ngakali. Itu yang pertama. Kalau kita tahu yang namanya alter, belum kita anggap saja yang pertama kita nggak tahu alter ya. Oke, sebentar teman-teman ada yang jawab B, A, B, B, B. Satu orang doang yang jawab A, semuanya B. I don't know you got translate or not. I have no idea. Saya nggak tahu teman-teman mencari in translate atau tidak. Saya tidak tahu. Yang penting teman-teman jawab. I just appreciate it. Ya. Oke. Sebenarnya jawabnya gampang aja yang B ya. Anggap aja yang B. Oke. Kita cari tahu. Gimana cara dapat B? Kalau misalkan kita nggak tahu alter, kita cari dulu yang di sini alter. Nih. Although people's actual performance of this task did not alter with season. Set. Nih, di awal kita kan sudah punya ide bahwasanya di kalimat awal itu bilang brainworks-nya itu vary atau bermacam-macam ya, atau bervariasi ya. Kemudian di kalimat sebelumnya ya, kita baca kalimat yang ada di dalamnya itu kata tersebut sama kalimat sekitarnya, entah itu sebelumnya atau setelahnya. Kita coba sebelumnya dulu. Researchers found that when people in the study did certain cognitive task, ya, ini tertulis cognitive task ya, tapi fokus lagi ke season, karena ada banyak kata season di sini. The ways that the brain utilize its resources to complete those tasks changed with the season. Nah, ada kata change di sini with the season. Nah, ini. Kemudian, nah, disambunglah di sini. Although people's actual performance on cognitive task did not alter with season, although meskipun kemudian kita pahami sedikit-sedikit tentang kalimat yang mungkin barangkali bisa kita pahami meskipun nggak tahu artinya. Ini yang saya lakukan dulu, meskipun saya dulu belum tahu gimana cara jawab yang benar, tapi cara saya mengakali ketika saya nggak tahu soal sinonim gitulah. Nah, cari tahu nih, sambungin coba ini ya. Although meskipun people actual performance on cognitive task, kemampuan kognitif orang yang sesungguhnya did not tidak titik-titik aku nggak tahu gitu ya with the season dengan musim. Nah, berarti kan kemampuan kognitif itu tidak titik-titik dengan musim gitu ya. Seperti itu. Kemudian saya lihat nih sebelumnya, wah ini ada kata-kata change. Mungkin tidak berubah gitu kan. Maka kita coba lihat lagi. Kita sambunginlah satu persatu. Apakah nyambung dengan kalimat yang itu tadi? Misalkan, although people's actual performance on the cognitive task did not correspond. Correspond itu berarti apa sih correspond itu? Artinya correspond itu adalah kalau misalkan kalau soalnya aja nggak tahu, masa tiba-tiba kita tahu pilihan jawabannya. Korespon itu kan kayak em, sesuai gitu ya, corresponding ya. Kalau korespon gitu, sesuai atau apa gitu. Oke, sesuai, nyambung ya. Padahal ini adalah change ya. Di sini change, mungkin berubah atau bervariasi. Nggak nyambung ya. Oke, kita coba change, berubah meskipun kemampuan kognitif seseorang yang sesungguhnya itu tidak berganti ya dengan musim seperti itu. Saya akan berpikir, oh iya, nyambung dengan apa? Dengan si kalimat utama itu tadi. Ya. Jadi saya bisa positive thinking dengan change ini. Kemungkinan gitu ya, Bang. Kalau misalkan kita nggak tahu ya, tapi setidaknya kita bisa yakin meskipun kita nggak tahu artinya, gitu ya. Kemudian saya lanjutin lagi tuh ke bawah lagi, barangkali di bawah ada yang lebih cocok daripada change, gitu kan ya. Improve, berkembang.
Tidak mungkin. Manage, apalagi manage itu kan manajemen ya, ataupun apa namanya, mengatur lah, atur kemudian nggak mungkin lah diatur gitu ya. Atau apalagi coincide ya, coincide ya, kayak coincidence lah, kayak coincidence, kita tahu coincidence itu kayak kebetulan. Masa sih kebetulan? Jadi saya bisa hanya menyimpulkan dari A sama B. Nah, ini saya cara berpikir orang yang saya anggap saya saja tidak tahu gitu. Saya tidak tahu. Oh, ternyata oke, kita lebih cocok mana? Korespon atau change? Korespon itu kan sesuai. Kalau change itu berganti atau berubah-ubah. Nah, lebih cocok mana berganti-ganti sama berubah-ubah sesuai dengan apa namanya? Oh, kok berganti dulu? Sesuai atau berganti atau berubah-ubah. Kalau saya cocokin dengan yang ide pokoknya tadi ya, ataupun topiknya, pasti kita akan lebih condong ke change. Gitu teman-teman. Gitu ya cara eh, mengatasi ataupun mencari solusi ketika kita nggak tahu artinya di soal sinonim. Kalau kita udah tahu, maka jangan sampai terkecoh. Karena nggak cuma soalnya doang yang biasanya mengecoh, pilihan jawaban juga mengecoh. Seperti itu. Misalkan change ini dikaitkan sama apa? Sama korespon. Korespon itu sesuai. Bisa jadi nyambung tuh. Kan ngomongin, si teks ini kan ngomongin tentang musim sama kognitivitas ke bawah. Sama brain work, sama cara kerja otak. Nah, kita bakalan dipancing, oh barangkali si brain ini sesuai ataupun nyambung sama apa namanya musim, padahal tidak seperti itu. Padahal adalah change atau berubah-ubah atau berganti-ganti, seperti itu teman-teman. Oke, baik, maka nomor 2 kita sepakat, atau ya saya sudah punya ini ya buktinya teman-teman ada yang menjawab A, ya kan, karena itu memang A adalah pilihan pengecoh menurut saya gitu. Jadi ada jawaban yang sebagai jawaban pemancing pengecoh. Nah ini ya apa namanya? Anggap saja dia setan penggoda lah. Setan penggoda untuk menyesatkan kita gitu ya. Ke jawaban yang tidak benar. Maka kita harus lurus ke jawaban yang benar dengan ketelitian dan keimanan yang kuat. Oke. Next, we are going to discuss number 3. Oke. Alhamdulillah, I like the answer ya. Saya suka jawaban teman-teman yang bervariasi. Saya lebih suka nanti jawabannya suatu saat kompak sama semua. Nah, itu berarti udah kemajuan. Ini kemajuan banyak yang benar dan beberapa doang yang salah. Dan itu pun salahnya itu salah yang jawaban jebakan gitu. Berarti menuju ke jalan yang benar gitu. Cuma tergoda sama setan. Itu aja. Next, number 3. Nah, ini kita baca soalnya baik-baik. Ini masuk ke apa nih? Kita baca ya. Pahami soalnya dengan baik. Kita pahami. What may happen? Nah, kalau udah kata what may happen, maka ini adalah hypothesis. Udah. Itu apa? Apa yang akan terjadi? Jadi kan hipotesis tuh. Ya. Ketika apa? When? Ketika seseorang takes two test. Take two test, tests of similar level of difficulty, ya. Dua tes of similar level of difficulty yang kesulitannya itu mirip in July, di bulan Juli. Two test ya, take two test. Saya highlight similar level of difficulty. Saya highlight. Kemudian in July and near Christmas. Ya, ini puitis sekali yang begitu. Near Christmas. Apa itu near Christmas? Berarti adalah bulan apa Christmas tuh? Desember, guys. Cuma dia nggak mau ngungkapin dengan sebenarnya aja. Jadi kita disuruh nyari hipotesisnya ini apa yang akan terjadi ketika ya seseorang itu mengambil dua tes dari
level yang mirip kesulitannya di bulan Juli dan bulan Desember. Ini orang ngambil dua tes, satunya di bulan Juli, satunya di bulan Desember. Kesulitannya sama. Apa yang akan terjadi? Ya. Kalau dilihat bulan jawabannya, yang ditanya adalah hasilnya. The result, the result, the result, the result, apa hasilnya? Oke, baik. Maka kita lihat dulu. Mungkin teman-teman jawabannya udah benar ya. Saya lihat ini ada yang benar, benar. Oh, ada yang kurang benar. Ada yang terkecoh. Oke, oke. Banyak yang benar. Maka kita lihat dulu apa yang kita cari di dalam teks ini, yaitu oh, good job. Thank you, Nashwa. Apa yang kita lihat yaitu adalah di mana teks ini membicarakan tentang tes atau kayak ya pokoknya semacam tes deh. Ya, kita lihat. Di mana ya kira-kira? Ini nih ada kata task. Oke, the research di paragraf ke 1, 2, 3, 4 nih. The researchers scan participants, ada participants while they perform task. Testing. Nah, ini testing. Their ability to sustain attention and store update and compare information in their memories. Ini nggak nyebutin bulannya. Oke, next kita lanjutin. The researchers found that people's performance of this task did not change regardless of the time of the year. Belum ketemu juga. Kemudian di mana ya? Teruskan lagi. However, result performing, ini for example. For example, the levels of productivity related to sustaining attention peaked in June. Nah, ini ada kata June near the summer solstice and were lowest in December. Nah, ini ada kata December. Oke, kita cari kesimpulan. Around the winter solstice. Oke. Kita lihat, teman-teman. Di sini disimpulkan bahwasanya sebagai contoh bahwasanya level dari otak, aktivitas otak itu berhubungan kepada sustaining attention ya atau apa namanya? Perhatian atau fokus ya. Dengan tingkat apa namanya? Aktivitas otak memberikan sikap fokus ya. Itu peak in June, meningkat di bulan Juni. Ya, meningkat. Peak itu meningkat. Near the summer solstice atau mendekati dengan musim panas ya. Karena musim panas itu di bulan Juli. Ini pelajaran SD. Saya ngajarin anak saya. Kemudian and were lowest in December. Nah, lowest itu yang paling rendah di Desember, around the winter solstice atau di apa namanya di musim dingin ya. Berarti kesimpulannya di sini apa? Ketika Juni itu berarti meningkat aktivitas otaknya, fokusnya. Kemudian lowest di Desember. Maka kalau yang ditanya adalah dua tes di bulan Juli dan bulan Desember, pasti hasilnya adalah si bulan Juli itu bakalan lebih tinggi daripada yang Desember. Di mana yang menyebutkan seperti itu? Yang kelihatan adalah kalau dipilih satu-satu, ketemu pasti yang D. Apa yang D ini? Coba dilihat. Teman-teman ada yang terkecoh tadi. Pilih yang B. The result of second test. Second test itu berarti yang bulan apa? Desember. Maybe lower. Bisa jadi lebih rendah than the previous. Daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya berarti bulan apa? Bulan Juli. Berarti yang bulan Juli adalah yang lebih tinggi. Benar kan? Memang benar ini. Memang dibolak-balik itu kalimatnya. Bikin pusing pokoknya. Sama si pembikin soal. Kalau yang B ini kebalik. The result of the second test will be higher than that the first. Nah kan? Dibelit-belitin kan. Jadi dibelibet-belibetin gitu deh. Pilihan jawabannya ini kebalik. Meskipun sama-sama the second test. Tapi yang satunya the higher, will be higher, lebih tinggi. Yang satunya will lower. Maka yang paling tepat adalah yang D. Tanpa saya perlama melihat pilihan jawaban yang lainnya. Oke ya. Yang benar 1, 2, 3, 4. Wow, keren sekali.
Ada teman-teman yang betul. Congratulations. Next, selanjutnya kita lanjutkan ke teks yang kedua, yakni untuk nomor 4 sampai nomor 7. 4, 5, 6, 7. Wow, 4 questions, 4 soal. Ini adalah jackpot, teman-teman. Kalau menurut saya di zaman saya dulu. Oke, let's see. Kita lihat bersama-sama. Kita baca ya. Kalimat yang pertama di paragraf 6. Over the last 2 decades, the use of ICT has been important topic in education. Nah, highlight. Oke. Kita ditunjukkan bahwasanya over the last 2 decades ya, dalam 2 dekade terakhir. Ya. The use of ICT, penggunaan dari ICT. Apa itu ICT? Information and Communication Technology. Kalau nggak salah sih itu sih. Kalau saya nggak salah. Seharusnya benar. Information and Communication Technology. TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oh ya, TIK deh. Bilangnya aja gitu. Has been an important topic. Menjadi topik yang penting in education. Dalam pendidikan. Maka ini hubungannya antara IT and education. Ya, teknologi and education. Teknologi informasi dan komunikasi itu dalam pendidikan. Kita langsung menuju nomor 4 dengan memahami soalnya dengan baik. Let's see. Wow, ada statement. With the statement, dengan statement atau pernyataan, ini diambil dari teks ya. One of the current issue about the use of ICT is how it is integrated into the curriculum. In line 7, the other intends to. Nah, ini soalnya di sini. Wait, ini adalah pernyataannya. Kita disuruh apa? Pertanyaannya adalah the other intends to. Ya. With the statement, ya kalau dibalik ya. The author intends to bla 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 with the statement. The statement ya. Statement ya. Dengan statement ini maunya si penulis itu mau ngapain sih? Mau nyampein apa? Mau bermaksud nyampaikan apa gitu. Maksudnya seperti itu. Maka ini tuh mirip-mirip sih sama kayak author author intention mungkin ya, author intention atau lebih ke purpose ya, author purpose ya. Tujuan penulis menuliskan statement ini ya. Walaupun caranya kita menggunakan paraphrase. Ya, caranya kita menggunakan apa? Paraphrase. Kita ada 2 cara. Secara teknis kita nggak perlu cara trik ya. Kita nggak perlu lihat teksnya, kita hanya perlu memahami kalimatnya ini, kemudian mana yang cocok sama si pilihan jawaban. Itu. Kalau saya sih dulu sih milih gitu, capek. Baru kalau nggak nemu jawabannya, baru deh baca gitu. Ya, cara teknis kita pahami dulu. Apa yang kita pahami? Kita cari ini orangnya siapa, kategorinya siapa. Maksudnya orangnya, subjeknya. Sorry. Subjeknya siapa? Mana ya subjeknya, mana kata kerjanya. Gitu kalau melihat kalimat itu. Karena di dalam teks yang scientific kayak gini tuh biasanya subjeknya itu panjang banget. Kemudian kata kerjanya itu apa namanya bikin nggak bisa dikecoh, nggak bisa ditebak gitu ya. Sulit untuk ditangkap. Kita lihat. Subjeknya adalah one of the current issues about the use of ICT. Nah, ini subjek. Oke? Ini adalah subjek. Is how it is integrated. Ini ada 2 nih, nggak boleh semuanya. How it is how it's integrated. Nggak boleh ya. Yaitu kata kerja ini adalah how it is integrated into curriculum. Ini kata kerjanya. Oke ya. Yang pertama ini the use of ICT, ada ICT. Kemudian ada integrated into curriculum. Ini satu ya. Kurikulum ini objeknya lah. Into curriculum.
Nah, dari sini kita mencari pilihan jawaban yang ngomongin tentang maksudnya kita pahami dulu nih kalimatnya. Berarti maksudnya si penulis itu mau apa ya? Kayak jelasin isunya bahwasanya ini tuh mau ngomongin gimana sih si ICT ini digunakan untuk ya diintegrasikan ke dalam kurikulum ya, untuk kurikulum. Oke? Itu. Maka kita coba cari mana yang eh, kata kuncinya ini yang kita highlight ini nyambung sama pilihan jawaban kata kuncinya. Kita coba yang A. Yang A bilang si author ini intends to emphasize ya. Emphasize itu kayak lebih ke menekankan ya, emphasize menekankan the need of teachers. Ini kata kuncinya adalah teachers, need of teachers sekali tadi tentang ICT ya. With good literacy in technology. Tidak nyambung, guys. Ya, kata kuncinya kurang kena. Kalau yang B, explore atau menjabarkan ya, explore itu ya atau menguraikan ya. Ya, menguraikan ya. The reason for including ICT. Nah, ini including ICT ada including itu sama kayak gunain ya, memasukkan in the curriculum. Ada kurikulum juga nih. Including itu kayak gunakan atau mengintegrasikan gitu kan ya sama aja. In the curriculum dokumen. Ini kalau menurut saya sudah nyambung kedua kata kuncinya ada ICT ada kurikulum. Nah, nyambung nih. Yang lain ada yang lebih jelas nggak? Gitu. Kita lihat. Yang C, explain the curriculum documents for ICT introduction in education. Ini dibalik. Kita lihat mana subjek, mana objek, ya. Kalau ini explain the curriculum, menjelaskan kurikulum, ya. Untuk ICT introduction, ya. Kebalik dibalik ini. Kalau kebalik itu pasti ya. Ya salah dong, namanya aja kebalik gitu loh. Gitu kan ya. Oke? Yang D, argue that current teachers already have good knowledge of using ICT. Ini ICT sama teacher. Udah nggak nyambung nih. Ini saya pelan-pelan ya. Tapi sebenarnya kalau kita langsung cepat gitu ya. Yang E, show that teacher education programs have been running expected ICT curriculum. Ini ada ICT, ada kurikulum. Terus gimana? Benar dong ini. Tidak. Di sini kata kerjanya atau bukan kata kerja. Subjeknya adalah so that teacher education program. Subjeknya ini, guys, bukan ICT. Have been running, ya. Ini. Ini have been running ini yang kata kerjanya sudah berjalan dengan baik expected ICT curriculum. Ya, yang diharapkan sebagai ICT curriculum. Maka yang paling cocok dari tadi adalah yang B dong, sesuai. Gitu cara teknisnya. Oke, itu tadi saya gabung ya cara teknis sama cara eh, apa namanya? Cara critical thinkingnya, cara mikirnya. Ya. Karena tadi saya tunjukkan nggak cuma kata kunci tapi maksudnya. Yang cara kedua adalah mengetahui maksudnya. Jadi di setiap apa namanya pilihan jawaban ini maksudnya apa, seperti apa gitu kan ya. Nah, gitu teman-teman ya. Eh, Kesimpulannya seperti itu cara menjawab cepatnya. Maka kita harus benar-benar memahami mana subjeknya dan mana kata kerjanya sehingga kita tidak tertipu. Biasanya itu yang ada di dalam teksnya itu di si apa namanya si objek itu dijadiin subjek dibalik atau kata kerjanya yang diubah padahal apa namanya kata-katanya mirip tapi sebenarnya beda sebenarnya. Good job satu benar dua ada yang salah tuh dua tiga. Oke ada tiga dari teman-teman yang jawabannya benar. Good job.
Ya. Oke, right. Let's go. Number 5, nomor 5. The author's idea of the relationship between the use of ICT and learning outcomes is analogous with analogi. Kayaknya saya sudah pernah jelasin tentang analogi ya teman-teman ya. Kita itu ini soal tentang analogi. Kita diminta untuk membuat analogi. Baik, analoginya tentang apa? Kita lihat dulu ini tentang apa. Di sini dibilang idea relationship between the use of ICT, penggunaan ICT, ya, hubungan analogi, ya, tentang ICT dan learning outcomes. Maka di sini kita harus nyari nih, nyari kemana? Ya ke teks lagi-lagi. Cari paragraf atau kalimat yang ada kata tentang learning outcomes. Karena ICT ada banyak yang yang apa? Yang tentang learning outcomes. Kita cari di sini learning outcomes itu ada di mana ya? Learning outcomes ini itu. Learning outcomes itu coba lihat di kita lihat di sini ketemu di mana? Mulai dari atas, mulai dari atas. For example, in science and mathematics, use of statistic can improve students' conceptual understanding. Nah, ini. Kita nyari tentang kemampuan-kemampuan. Ya, ini sih. Kalau kita lihat di paragraf yang pertama, kalimat yang ketiga nih ya, kalimat ketiga 1, 2, 3. For example, sebagai contoh nih, in science and mathematics education, scholars have documented that the use of ICT can improve students' conceptual understanding, problem solving, and teamwork skills. Ya. Consequently, the most curriculum documents state the importance of ICT and encourage school teachers to use them. However, teachers need to be specifically trained in order to integrate ICT in their teaching. Nah, ini bilang bahwasanya di dalam IPA dan matematika, pendidikan IPA dan matematika, para apa namanya scholars ya, scientists bilang bahwasanya penggunaan ICT itu bisa improve student conceptual understanding, ya, apa ya, meningkatkan ya students conceptual understanding, pengertian konsepnya, problem solving, ya, sama apa namanya teamwork skill. Jadi eh, intinya tentang ICT dan penggunaannya itu kayak itu bisa meningkatkan ya improve ya. Improve itu berarti kan meningkatkan, bukan menjadi yang utama gitu kan ya. Meningkatkan ya. Semakin menambah lah, menambah conceptual understanding, problem solving sama teamwork skill. Maka kita lihat pilihan jawabannya. Kalau yang A ini bilangnya itu vitamin and health. Apa itu vitamin and health? Vitamin dan kesehatan. Berarti apa yang dilakukan vitamin? Apa hubungannya vitamin sama kesehatan? Berarti vitamin itu bisa meningkatkan kesehatan. Benar nggak? Benar. Vitamin bisa meningkatkan kesehatan. Sama nggak kayak ICT sama learning outcomes atau hasil belajar? Apakah ICT dapat meningkatkan hasil belajar? Ya, betul sekali. Loh, berarti cocok dong pilihan yang A. Cocok. Saya setuju. Oke. Kalau yang B, B ini bilang speed and ini, speed and aeroplane, ya, kecepatan dan aeroplane. Maka ini kecepatan dan aeroplane itu memiliki hubungan kayak gimana? Yaitu kecepatan kan adalah satu dari cara kerja aeroplane-nya. Jadi cara kerjanya, ya, bukan nggak cocok. Kalau C, harvest and irrigation.
Kalau harvest sama irrigation itu, harvest itu kan panen. Kalau irigasi itu kan kayak teknik ya, teknik apa namanya pertanian ya. Berarti kalau panen dan irigasi ini itu hubungannya itu konteks pertanian ya, eh, aktivitas pertanian ya, ya pertanian yang panen itu sama irigasi ya. Kalau panen itu sama ada proses irigasinya atau bahkan eh, apa namanya bukan 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 cara meningkatkan ya, tapi cuma caranya, prosesnya. Jadi kalau mau mau panen yang bagus berarti ada proses yang namanya irigasi. Seperti itu. Kalau nggak pakai irigasi berarti nanti bakalan memburuk seperti itu ya. Kemudian cellphone sama crime. Di cellphone sama crime. Cellphone itu kan HP. Crime itu adalah kejahatan. Berarti alat. Ya. Bahwasanya eh, yang ini alat dan kriminal memiliki hubungan di mana alat itu menjadi satu alat untuk melakukan tindakan kriminal. Ya, jadi itu tidak cocok juga. Yang B, book intelligence. A, apa itu book intelligence? Apakah benar book intelligence? Sama nih, ada ICT, ada learning outcomes. ICT itu book, intelligence itu adalah learning outcomes. Benar dong, yang mana? Yang A atau yang E? Teman-teman jawabannya yang mana? Ada yang E, ada yang E, ada yang belum jawab, entah kelewat. Yang E, E. Oke, most of you answer E. Padahal buku dan intelligence, yaitu buku dan eh, pengetahuan, ya, intelligence itu pengetahuan. Buku dan pengetahuan itu memiliki hubungan di dalam buku terdapat sebuah pengetahuan. Ya. Di dalam buku itu ada pengetahuan. Ya. Jadi bukan di dalam learning outcomes itu ada ICT, tidak, tapi justru ICT itulah yang meningkatkan learning outcomes. Seperti itu. Jadi teman-teman yang benar itu bukan E. Jangan mentang-mentang itu tentang education ya. Mereka menggunakan alat ini dengan kehabisan soal. Kayaknya nyolong kayak gini kan. Oke. Eh, Oke, let's see. Berarti ini adalah yang cara vitamin and health meningkatkan. Ya, oke, that's it. Number 5 is A, vitamin and health. Ya, tanpa kita, tanpa kita, dengan kita membaca ya, membaca. Jadi prosesnya kita cari dulu tentang learning outcomes tuh dibahas kayak gimana. Ya, memang prosesnya agak lumayan sih. Kita harus mengetahui tentang hubungannya ICT sama learning outcomes dulu, baru kita memahami setiap hubungan antara analogi kedua kata ini tadi. Seperti itu. Oke, ada dua proses ya. Makanya dulu itu kayak ada tes analogi-analogi gitu loh. Apa namanya SBMPTN itu yang bikin takut dulu tuh. Oke, that's it. Itu aja. Number 5. Next, we are going to have number 6 ya. Udah jam 8 tapi lanjut. Kita tadi mulai jam 7.15 soalnya. Sampai selesai deh. Number 6, the assumption the author that has about teacher education program is that. Oke, kita pahami soalnya dulu. Ini adalah the assumption of the author, yaitu asumsi penulis. Berarti ini soal tentang author assumption atau writer assumption ya, atau asumsi penulis tentang teacher education programs. Maka kita harus cari tahu apa itu teacher education program yang ada dijelaskan di dalam teksnya. Maka kita harus mencari kata tersebut di dalam teks. Oke. Let's see. Kita harus menemukannya.
Di manakah tentang teacher education program? Therefore, nah ini ada education program. Teacher education program. Oke. Ini ada di mana ini? Kata penulis nih ya. Therefore, schools expect that graduates from teacher education programs have a reasonable knowledge of how to use ICT. Nah, ini kata si penulisnya bilang bahwasanya sekolah itu mengharapkan bahwasanya lulusan dari program pendidikan guru itu mempunyai eh, pengetahuan yang menjanjikan ya atau menjadikan reasonable of how to use ICT tentang menggunakan ICT gitu ya katanya si penulis. Kemudian kita langsung aja kemudian dilanjutin dulu di sini. However, wait. This may not be the case because most current teachers pre-service preparation and subsequent in-service course were designed by using traditional educational technology and setting. Nah. Ini kan ekspektasinya sekolah, ya. Kalau however itu adalah kenyataannya. The case that because most of teacher pre-service preparation and subsequent in-service course, ya, atau programnya guru itu tadi designed by using traditional education technology and settings. Ya, katanya ini. Kalau dilanjutin lagi, thus the participant in these courses are not familiar with the processes, interaction patterns, features, and possibilities of teaching learning process based on ICT. Maka dari itu, lulusan itu nggak bakal familiar atau nggak nyambung sama ICT. Itu katanya si penulis. Yes, yang diharapin sekolah itu gurunya bisa melek teknologi ya, melek teknologi, tapi ternyata programnya itu nggak disediain, nggak nyambung ya, pakai tradisional gitu. Maka kita simpulkan di dalam pilihan jawabannya. Yang pilihan jawaban A bilang the program have introduced a reasonable knowledge of how to use ICT. Jangan terkecoh dengan jawaban ini. Karena jawaban ini adalah cuma ekspektasinya sekolah. School expect, ya. Ini cuma ekspektasinya sekolah. Yang kenyataannya adalah, however, this may not be the case because of current teachers pre-service preparation and subsequent in-service course were designed using traditional educational technology and settings. Gitu, ya. Langsung dikecoh sama jawaban yang pertama, ya. Jangan terkecoh. Oke. Yang B, the programs have found out that ICT skills and knowledge the teachers need. What ICT skills and knowledge the teachers need. Bukan itu yang dimaksud oleh penulis ya, tapi selain ini. Karena ini bilang bahasanya programnya menemukan apa skill ICT yang dan pengetahuannya yang dibutuhkan oleh guru. Tidak seperti itu tadi bilangnya ya. Nah, gitu dia abangnya bilangnya tadi. C, yang C. The programs have given material related to the pre-service teachers' perception of ICT. Tidak, kebalikannya. Tadi bilang itunya materialnya related sama ICT enggak? Tidak kan? Tapi apa? Tradisional. Ya, enggak ada. Perspektif tentang ICT enggak ada yang related sama ICT. Gitu ya. Yang D. The programs were still
Design in reference to traditional education technology and settings. Nah, ini yang dimaksud penulis tadi adalah programnya si guru itu tadi itu masih didesain dengan referensi pendidikan tradisional, ya, teknologi pendidikan tradisional dan settings gitu. Jadi ini benar nggak? Benar. Tadi pakai ada kata tradisionalnya. Kata kuncinya adalah traditional education. Nah, kalau yang the program have participants who are familiar with process of technology mediated education transaction. Ini tidak ada karena apa? Karena ada kata who are familiar with process of technology. Padahal tadi bilangnya nggak familiar. Maka yang paling tepat adalah yang D, teman-teman. Karena yang D ini termasuk ada yang ada di dalam referensi yang kita baca di dalam teks, maksudnya programnya guru itu tadi masih didesain dengan cara tradisional, ya. Jawaban teman-teman itu oke, betul satu. Salah. Yang benar cuma satu doang, satu orang doang yang benar. Yaitu adalah Tiara. Oke. Next, lanjut. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 soalnya adalah kita pahami baik-baik. Which paragraph? Katanya which paragraph? Oke, yang ditanyakan adalah paragrafnya. Of the passage illustrate the ideal ICT teacher education programs most effectively. Ya. Dengan paragraf of the passage illustrate the ideal ICT teacher programs most effectively. Paragraf yang mana? Which paragraph? Paragraf yang mana yang bisa mengilustrasikan secara ideal tentang program pendidikan guru yang paling efektif. Nah, kita disuruh lagi nih. Yang mana? Paragraf yang mana? Kalau tadi kita baca, nemuin tentang apa namanya? Nemuin tentang teacher education program ya. Kemudian kita ini dihadapkan lagi sama soal yang nanyain tentang paragraf yang mengilustrasikan tentang ICT teacher education itu yang ideal kayak gimana. Oke, kita lihat ICT teacher education lagi ya. Di mana kita bisa menemukannya? Kita harus mencari kata kuncinya dulu tentang ideal ataupun ideal ICT teacher education. Oke. Di sini kita mencari ideal ICT education. Kita bisa menemukannya ada di ideal nih. Ada kata effective development ya. Effective development of pre-service teachers ICT proficiency does not seem to be a direct process, but is the one asking for a careful, complex approach. First, a need assessment is important to find out what ICT skills and knowledge teachers need at school. Second, designers of teacher education programs should know the pre-service teachers' perception of ICT and their attitudes towards ICT integration into curriculum.
Third, teacher education programs need to consider the two typical arguments that support the ICT use in school. Paragraf berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti paragraf yang keempat. Sudah selesai. Nomor 7 jawabannya adalah yang E. Teman-teman banyak yang benar pasti. E. Oh, ada yang jawab B. Good job. Good job. Oke. Banyak yang benar. Jawabannya adalah yang E. Yang paling banyak nyebutnya tentang ideal ICT teacher education itu yang sangat education. Oke. Yang sangat banyak sekali dibahas di paragraf yang keempat. That's it. Yang nomor 7. Finally, we are going to go to the last test ya. Ini adalah teks yang ketiga di dalam soal ini. For number 8 to number 10, nomor 8 sampai nomor 10. Kita baca dulu yang pertama. Kalimat pertama, paragraf pertama. Most of us have heard the good advice that we need to eat less sugar, and rightly so. Nah, ini kayaknya tentang sugar deh, kata-kata sugar ya. Kebanyakan dari kita sudah dengar bahwasanya dengar apa good advice ya, nasihat yang bagus, kita harus menghindari atau makan sedikit sugar, and rightly so, dan benar begitu adanya gitu kan ya, benar begitu adanya. Oke, tentang less sugar, kita langsung menuju ke soal nomor 8. Bilang apa sih soal nomor 8 ini? Soal nomor 8 itu berkata bahwasanya the paragraph following the passage will likely talk about. The paragraph following the passage will likely talk about. Oke. Apa maksudnya ini? Nanyain the paragraph, yaitu atau paragraph ya, following the passage, yang mengikuti ya atau selanjutnya atau paragraf selanjutnya dari passage ini will likely talk about. Bakalan ngomong tentang apa kira-kira? Ya. Jadi ini kok ada sih soal kita disuruh memprediksi apa namanya? Paragraf selanjutnya kayak gimana? Iya, ada seperti itu. Karena apa? Kita ditunjukin gimana caranya membuat teks. Teks itu seharusnya setiap paragrafnya itu pasti nyambung. Nyambung gimana? Yang nyambung itu ujung ke ujung itu nyambung. Misalkan ujung di awal paragraf itu nyambung sama ujung belakangnya paragraf itu sebelumnya. Maka paragraf setelahnya itu pasti nyambung sama ujung paragraf sebelumnya. Seperti itu. Maka kita harus membaca kalimat pertama di halaman terakhir atau beberapa kalimat yang sebelumnya. Boleh kalau belum paham atau belum nangkep. Kita baca terlebih dahulu. If they do, it is a sign of a metabolic imbalance and it can be corrected without having to consume sugar. Nah, ini tentang if they do, kalau mereka demikian ya, it's a sign of metabolic imbalance that it can be conserved without having to consume sugar. Di sini uh, di paragraf di kalimat yang pertama kalimat terakhir di paragraf terakhir itu bilang bahwasanya ada tentang uh, sign of metabolic imbalance ya. Kemudian it can be controlled without having to consume sugar. Nah, bilang bahwasanya kalau mereka melakukannya, wait, ini berarti if they do so. When a person is in metabolic balance, they do not crave sugar. Nah, jadi untuk menjaga metabolisme itu juga membutuhkan sugar. Terus gimana? If they do so, kalau mereka apa namanya kehilangan keseimbangan metabolisme,
It is a sign of metabolic imbalance atau ini tanda ketidakseimbangan metabolisme. And it can be corrected without having to consume sugar. Dan ini bisa dilakukan corrected atau dikoreksi dengan tanpa mengonsumsi gula. Kalau kita dengar kayak gitu, berarti pertanyaan kita apa? Terus kalau nggak konsumsi gula, konsumsi apa? Gitu kan? Nah, kayak gitu teman-teman logikanya. Jadi kalimat terakhir di paragraf terakhir itu pasti nyambung sama kalimat selanjutnya. Seperti itu. Maka likely, ya, kemungkinan si paragraf selanjutnya itu ngomong apa? Oke ya. Kita lihat pilihan jawaban yang A. Pilihan jawaban yang A itu bilang a way to remedying metabolic inequality. Benar ada kata metabolic inequality, tapi nggak ada kata remedy. Nah, ini salah. Next, yang B. Yang B bilang details of person. Yang B bilang details of person with metabolic problems. Bakalan paragraf selanjutnya itu bakalan jelasin tentang detail orang yang punya masalah metabolisme. Enggak bilang gitu juga sih. Oh, udah tentang kayak gimana caranya metabolic imbalance itu kok. Yang C, a comparison of sugar contents in tea and cakes, ya. Ini paragraf selanjutnya bakalan bahas tentang perbandingan a comparison of sugar contents in a tea and cakes, ya, atau perbandingan dari gula yang dikandung di dalam teh dan kue. Enggak tentang itu. Yang D, other sweetener types for replacing sugar. Pemanis yang lain, tipe yang lain, for replacing sugar, untuk menggantikan gula. Berarti jawaban nomor 8 apa? Setuju nggak sama yang D ini? Other sweetener types for replacing sugar. Paragraf selanjutnya itu bakalan bahas tentang macam-macam ya, macam-macam pemanis atau sweetener untuk menggantikan sugar. Seperti itu. Ya, karena di sini tentang apa? Tentang imbalance, metabolic imbalance sama sama mengonsumsi corrected without having to consume sugar, tanpa harus mengonsumsi sugar. Kalau nggak sugar, mengonsumsi apa? Ini jawabannya. Itu mengetahui pemanis, tipe pemanis yang lain tanpa untuk menggantikan gula. Seperti itu. Oke? Next, number 9. Nomor 9. The passage can be best summarized as. Nah, ini summarize nih. Oke. Next. Oke. Bilang bahwasannya summarize itu. Oke. Mana yang bisa merangkum semuanya? Ingat teman-teman, gimana cara ngerjakan soal summarize? Ayo, masih ingat nggak gimana caranya? Gimana caranya dan ciri-ciri jawabannya? Mana ciri-ciri jawabannya salah, ciri-ciri jawabannya? Tasku di atas. Oke. Tas laptopku di atas. Kita baca paragraf, setiap paragraf. Baik. Paragraf. Kalimat awal dan kalimat akhirnya. Oke. Satu persatu. Di paragraf yang pertama itu kita dijelasin ide umumnya, itu tentang apa namanya, yang sudah kita baca tadi ya, maksudnya apa namanya, saran untuk less sugar. Nah, kemudian yang kedua bilangnya we do not have to consume white refined sugar to be consuming sugar.
kita apa namanya, dibilang mengonsumsi gula itu bukan cuma gula putih doang, ya. Atau ini sebutin yang lainnya, ada apa namanya, maltosa atau laktosa, fruktosa, jam, kemudian maple syrup, corn syrup, palm sugar, dan seterusnya. Oke, even alcohol is sugar. Oke, tentang jelasin berapa banyak macam sugar gitu ya. The body, yang ketiga ya, the body change sugar into 2 to 5 times more fat in the Bagus namanya. stream than it does stretch. Iya, Cina Snow. Ini jelasnya tentang bagaimana tubuh kita The itu mengubah connection. gula ya menjadi apa namanya, The connection. uh, uh, lemak ya, lemak in bloodstream that it does starch ya, starch. Tentang gimana sih tubuh kita itu memproses gula ya. Jelaskan tentang gula, kemudian em, di kalimat terakhirnya itu ini with sugar. Kalau with 146 proven reason why sugar is bad. Why sugar is bad for us. Ini kenapa kok buruk ya? Oke, kenapa gula itu buruk ya? Ini yang ketiga. Kalau yang terakhir adalah tentang menghindari apa namanya, gulanya. Jadi menghindari gula. Oke, many people really try hard to avoid sugar. Kemudian gimana caranya gitu ya? Seperti itu. Maka kita kemudian kembali ke dalam pilihan jawaban setelah membaca secara skimming tentang awal dan akhir paragraf untuk mengetahui secara keseluruhan. Memang itu salah satu cara yang paling memastikannya. Oke, kemudian untuk apa itu nggak cuma untuk tidak hanya untuk mencari jawaban keseluruhan, tapi untuk menyeleksi mana jawaban yang terfokus hanya ke satu paragraf. Karena itu adalah jawaban yang salah. Jawaban yang benar dari summaries itu adalah jawaban yang mencakup semuanya. Ketika tidak mencakup semuanya atau terfokus di dalam satu paragraf saja, meskipun kata-katanya bagus atau benar, itu adalah jawaban yang salah. Gitu teman-teman ya. Kita lihat satu persatu. Yang A. Yang A itu bilang bahwasanya untuk mensummaries atau kesimpulannya adalah semua tipe gula adalah problematik Mana untuk sih ini kesehatan manusia. Tidak. Tidak nggak contohnya aku. menjelaskan ini terfokus hanya kepada paragraf 2 saja. Ah, Ya, hanya paragraf 2 saja. Oke, terfokus. Pokoknya terfokus deh, walaupun lupa paragrafnya berapa kok yang terfokus. Kemudian yang B, humans actually need sugar every day in the form of food. Ini itu tidak disebutkan. Kita disebutin nggak tadi baca tentang ini nggak? Kebutuhan dalam sehari-hari dalam bentuk makanan. Nggak jelasin. Kayak yang C, given the ill effect of sugar, people should avoid consuming it. Ini kesimpulan dari semuanya adalah given the ill effect of sugar, mana yang jelasin given ill effect of sugar? Ini adalah nih efeknya, effect of sugar ya inilah. The ill effect of sugar ada paragraf 1. Kemudian people should avoid consuming it. Ini adalah ini sudah ada dapat. Kemudian people should avoid consuming it. Ini ada di paragraf 4 ya. Kemudian paragraf 1 tadi juga ada. Nah, kemudian effect of sugar itu juga termasuk ke
paragraf 2 dan 3, yaitu jelasin apa? Jelasin macam-macam sugar, kemudian bahayanya apa. Nah, ya saya sangat setuju dengan yang C ini, menurut saya. Oke. Kemudian yang D gimana? Apakah lebih bagus daripada yang C? Kita lihat dulu. Overconsumption of sugar will impact both physically and psychologically. Tidak dijelasin sih di dalam teks, physically sama psychologically, ya. Kemudian yang E, the only function of sugar is to satisfy our need of sweet taste. Nah, ini benar nih kata-katanya yang bagus nih. Tapi apa? Malah lagi-lagi terfokus, ya, lagi-lagi terfokus, nggak bicarain tentang efek, nggak bicara tentang avoid-nya, ya, tapi dia malah the only function of sugar, ya, gitu doang, terlalu fokus. Oke, yang C ini adalah jawaban yang paling umum, paling sesuai dengan pertanyaan, yang sesuai dengan rangkuman di dalam teksnya. Itu teman-teman, oke? You got it? Sure, yes, sir. Ya, number 10, yang terakhir. Finally, we got the last number. Nomor terakhir bilang bahwasanya based on the passage, it can be hypothesized that we will feel full if. Ini lagi-lagi adalah soal hipotesis, tapi pakai if atau conditional sentence. Gimana? We will feel full. Kita akan merasa kenyang. If, kalau. Kalau apa kita merasa kenyang? Kalau dapat makanan gratis. Oke, nah, kita lihat. Di manakah kita bisa menemukan ini? Ya, kita cari tentang gimana caranya si gula ini, si gula, apa namanya, si perut ini bisa kenyang, gitu kan ya. Kalau di sini bilang bahwasanya kita akan merasa kenyang ketika apa? Ya, kita lihat bagaimana ini terjadi, ya, bahwasanya si paragraf 3 ini kita temuin bahwasanya tubuh kita itu mengubah gula menjadi 2 sampai 5 kali lemak, ya, in the bloodstream that it does starch, ya. Itu ajakannya apa namanya? eh, Penjelasan di sini bahwasanya gula itu tubuh itu mengubah gula menjadi 2 sampai 5 kali eh, lemak. Ya, berarti apa? Ya, karena mengonsumsi gula jadinya kayak gitu kan ya. Seperti itu. Maka kita kembalikan ke nomor 10 lagi. Gimana? Coba lihat. Kalau kita kenyang, we will feel full. Kita akan merasa kenyang jika apa? Ya. Jika apa? Kita lihat yang A. Kalau tadi kan seharusnya kan eh, karena gula ya, karena gula. There is sugar in the food. Apa namanya? Di pilihan jawaban ini bilang maksudnya we will full if there is sugar in the food. Kalau ada gula di makanannya, enggak juga gitu kan ya. Enggak juga, enggak terlalu. Kenapa kok gitu? Ya, enggak sesuai aja ya, enggak sesuai. Karena bilangnya kita akan merasa kenyang kalau ada gula dalam makanan ya, enggak sesuai. Enggak bilang tentang gula dalam makanan bikin kenyang. Dan seterusnya. Nanti ya, lagi yang D. Let's see. We eat or drink something sweet. Ya, kita akan kenyang kalau kita makan atau minum sesuatu yang manis. Apakah benar begitu? Kalau di atas ini, iya, bahwasanya apa namanya, ada sesuatu yang diubah, yang ketika
sesuatu yang manis itu masuk ke perut kita, maka tubuh kita mengubah gula menjadi 2 sampai 5 kali ya lemak. Jadi ini yang benar. Kalau kita makan makanan yang manis itu, tubuh kita mengubahnya gula itu menjadi lemak. Kenapa kok kadang orang yang terlalu banyak makan makanan manis itu gemuk? Ya, seperti itu. Maka benar seperti itu. Yang lain apakah salah ataupun tepat? Kita dulu. Alcohol is served during meal time. Ya, kita akan merasa kenyang kalau alkohol itu disajikan. Tidak. Yang kita akan merasa kenyang ketika taste in the food complement each other. Rasa dari makanan itu saling dipuji satu sama lain. Itu berarti enak. Tuh. Oke, let's see. Kemudian yang di taste in the food complement each other. Rasa di dalam makanan itu complement ya, atau melengkapi satu sama lain. Kita kenyang kalau gitu enggak. Oke, yang I. Kita kenyang, we will full if kalau our body suffers from metabolic imbalance. Kalau tubuh kita menderita ketidakseimbangan metabolisme, tidak nyambung. Maka yang paling nyambung adalah karena kita makan dan minum sesuatu yang manis. Dan teman-teman jawabannya pada benar sih. Ini ada yang tidak salah. Ada yang salah. Hanya beberapa orang yang salah. Oke. Nah, ini dia teman-teman soal tentang hipotesis ya. Sebenarnya kalau cara pinternya atau cara cepatnya daripada belibet kayak tadi ya, kita mengetahui satu persatu. Saya kasih tahu lagi tentang conditional sentence. Ini sebenarnya conditional sentence itu diajarin di SMA. Wong saya dulu di zaman bahula tahun 2014 aja udah diajarin kok conditional sentence, seharusnya gitu lah. Teman-teman sudah tahu lah. Ini cuma conditional sentence type 1, tipe yang pertama, yaitu will sama simple present. Simple present sama simple future. Udah, kita lihat. Ini kata kerjanya adalah we, kemudian will. Ya. Ada subjeknya we, ada subjeknya itu will. Kalau ini mana sih yang bisa disambungin secara struktur ya? Ya. Maka kalau subjeknya sudah we, kalau dalam conditional sentence itu ya pasti we juga. Maka yang ada ininya adalah yang B, langsung dipilih. Ya. Oke, teman-teman. That's all from me. Ini adalah soal yang terakhir nomor 10. Kalau masih ada pertanyaan tentang cara menjawab ataupun jawabannya ada yang bisa disanggah ataupun salah atau nggak jelas gimana tadi kok bisa seperti ini, silakan ditulis kolom chat atau ngomong langsung. Kalau tidak, akan saya akhiri sampai di sini penjelasan soal nomor 10 di soal latihan SNBT 3 ini. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Udah jam 8:30 nih. Tidak ada? Yakin? Jika memang tidak ada, silakan dihitung sendiri salah berapa, benar berapa, dievaluasi sendiri, bagaimana cara meningkatkan jawaban yang benar, tetap dicatat apakah aku berkembang di promosinya atau tidak. Catat baik-baik. Oke, thank you. That's all from me. Doa saya save. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for listening till the end. Have a nice evening. Saturday night. Good job, everyone. You may leave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah salam ya? Kali-kali. Agak ngantuk dikit ya. See you guys in next meeting.